Nah, sekarang sebenarnya array itu tuh cara prosesnya seperti apa sih? Di balik yang tadi kita coba itu ada proses-proses apa? Nah, sebenarnya dia itu cukup mirip ya dengan yang pernah kita pelajari IPO, input, proses, output gitu ya. Jadi kita isi dulu array-nya, biasanya kita definisiin dulu array-nya misalnya 0 dulu, nanti kita isi satu-satu gitu kan, atau kita definisi dari awal, apapun caranya, pokoknya kita definisikan si array kita dulu. Lalu array itu bisa diproses, tadi kayak misalnya elemen keberapa ditambah elemen keberapa, atau kita cuma pengen ngeprint elemen kesekian, lalu kita misalnya mau melakukan apa gitu ya dengan si array ini, itu proses, lalu outputnya akan berupa array juga gitu ya, bisa berupa array atau bisa berupa ya udah elemen-elemen dari si array tersebut dan selesai gitu. Jadi pertama gitu ya, kita harus belajar pemrosesan sekuensial pada array gitu ya. Jadi kita akan proses. Jadi kalau misalnya kita memproses array, itu yang diproses adalah array dengan indeks terkecil. Jadi kalau misalnya kita pengen ngecek gitu ya, kamu udah makan belum gitu misalnya. Kalau misalnya si anak-anak 10 anak tadi, dia ngeceknya akan dari anak yang pertama dulu. Kamu udah makan? Udah. Ke adiknya sampai akhirnya ada yang paling bontot, kira-kira kayak gitu. Yang nomor ke-9 kalau misalnya dihitung dari 0 gitu ya. Nah gitu. Jadi dia diulang-ulang. Jadi ibarat kata, coba saya gambar ya, mungkin lebih mudah kalau ada gambarnya. Jadi kita punya array, dia tuh akan proses gini, proses gitu kan, oke udah selesai, baru dia proses ke sini, ya. Udah selesai prosesnya, ulang ke sini. Udah selesai prosesnya gini, looping sampai akhirnya selesai di nomor yang kesekian. Kira-kira kayak gitu, satu-satu bener-bener. Lalu kita juga ini udah jelas. Lalu next element melalui successor index gitu ya. Jadi kayak indeks yang selanjutnya itu +1 misalnya, ya udah +1 gitu kan biasanya. Dan akhirnya kalau misalnya indeks terbesar udah selesai gitu ya, udah kalau indeks terakhir atau indeks terbesar itu sudah diproses, berarti seluruh proses dianggap selesai ya. Dan array itu nggak boleh ada yang kosong. Setiap array itu bukan, array itu iya benar, nggak boleh ada kosong gitu, harus ada elemen-elemennya. Dan dia minimum punya satu elemen gitu ya. Jadi nggak boleh semuanya kosong semua gitu, minimum ada satu elemen lah paling tidak. Nah, contoh-contoh pemrosesannya itu macam-macam gitu ya, jadi bisa ngisi array. Jadi kalau tadi kan kita array-nya itu kita definisikan langsung, tap in sama dengan berapa. Nah, kita bisa minta user ngisi array kita gitu ya. User minta kita pengen array ada berapa, misalnya ada 10 elemen. Nanti setiap elemen nanti usernya akan ngisi gitu. Jadi itu bisa. Lalu nyetak elemen tentunya seperti tadi ya, kita print tab int yang keberapa gitu. Ngitung nilai rata-rata bisa gitu ya. Kita hitung semua nilai rata-ratanya, kita bisa ngaliin satu elemen dengan satu nilai atau elemen satu dengan elemen lain gitu kan ya. Atau biasanya satu nilai aja sih ya. Lalu nilai terbesar terkecil pada array gitu kan ya. Mencari indeks di mana satu nilai ditemukan pertama kali. Nah, lalu indeks di mana satu nilai ditemukan terakhir kali pun bisa. Jadi dalam satu array itu kita bisa melakukan banyak sekali proses yang sifatnya sekuensial. Sekuensial tadi itu ya, jadi dihitung satu-satu, benar-benar satu. Kayak kalian ngitung matriks saja itu kan satu-satu, beneran kan kalian ngitungnya. Nah, jadi flowchart-nya seperti ini. Pertama, I itu adalah first index-nya. Jadi adalah misalnya 0 gitu kan. Nah, selama I itu lebih kecil atau sama dengan indeks terakhir, jadi 0 sampai 9 berarti kalau dia udah 10, dia akan false dan akhirnya berakhir gitu ya. Nah, dia akan memproses array di elemen ke I. Habis itu I sama dengan I+1 gitu ya. Jadi dia pindah ke I yang sebelahnya. Jadi kurang lebih itu yang tadi saya gambar gitu ya. Kalau misalnya kita punya array, dia akan proses ini adalah I sama dengan 0 gitu ya. Nah, sampai dengan misalnya I sama dengan 9. Dicek di sini ya, first index-nya adalah I sama dengan 0. Itu harus didefinisiin dulu. Lalu selama I dicek dulu nih, I-nya lebih kecil sama dengan last index nggak? 0, oke, proses gitu kan. Proses masuk, habis proses masuk ke sini, I sama dengan I+1, dia geser ke sini. Jadi I-nya sama dengan 1. Baru loop lagi. 1 masih lebih kecil sama dengan last index nggak? Proses lagi, baru geser lagi ke sini. Geser lagi ke I-nya sama dengan berapa? 2 gitu ya.
terus sampai dengan dicek I-nya sama dengan 9 masih diproses. Terakhir kalau misalnya I-nya sama dengan 10, dia akan false, nggak, prosesnya akan berhenti dan akhirnya dia bisa lanjut ke proses selanjutnya atau end. Kira-kira seperti itu. Pseudocode-nya kira-kira seperti ini gitu ya. Terus abis itu ngisi array gitu ya. Sekarang buatlah sebuah program yang mendeklarasikan sebuah array of integer gitu ya. Jadi tipenya integer sebesar 10 buah dan mengisinya dengan nilai yang dibaca dari keyboard. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi inputnya itu dari user. Pertama tentunya kalian bikin atas-atasnya dulu ya, judul-judulnya dulu. Nah, algoritmanya itu kurang lebih begini. Jadi kita definisiin dulu bahwa kita pengen array dengan jumlah elemen 10. Kita isi dengan satu nilai integer dulu, misalnya 0 semua gitu ya. Jadi ini kita harus bikin dulu kira-kira apa ya, kayak grid-nya lah kira-kira kayak gitu. Jadi kita bikin rangkanya dulu nih, bikin semuanya nilainya 0 dulu. Kalau rangkanya sudah bisa, udah jadi, lalu baru kalian isi satu-satu. Jadi untuk pengulangannya bisa dibuat seperti ini. For I in range 0 sampai 10, jadi untuk semua ini kalian akan ngisi tab int I. Jadi tab int I berarti kan ini tab int 1 gitu ya. 0. Ini tab int yang ke 1 gitu ya. Nah, tab int yang kedua itu berapa? Itu kalian input. Biar lebih jelas kita akan ke Python-nya langsung. Oke. Jadi kita bikin barang baru ya. File. Kita bikin programnya isi array. Keterangannya saya nggak usah tulis ya sementara. Kamusnya misalnya tab int itu dia array 0 sampai ke 9 gitu ya, of dia integer gitu ya. Lalu ada I juga integer ya. Lalu masuk algoritmanya. Nah, kita deklarasi array tab int-nya dulu ya. Terus habis itu nilainya nilai default 0 gitu ya. Saya persingkat aja. Jadi tab int sama dengan dia 0 untuk I in range-nya 10. Oke. Lalu kita isi di sini, mengisi array. Ya, saya perpendek aja, lalu for I in range. Nah, range-nya itu 0 sampai dengan 10, jadi 10 dia akan berhenti gitu kan. Nah, jangan lupa ada tabulasi di sini, tab int I sama dengan nanti kalian input nilai integer. Gitu ya, bisa. Untuk mempermudah mungkin saya print sesuatu di sini ya. Print masukkan elemen nilai elemen. Oke, kita mainkan. Ups, titik 2. Oke, sorry. Biasaan selalu lupa titik 2. Oke, save. Nah, masukkan nilai elemen ya. Elemennya kita masukin, saya asal aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya lupa ngeprint. Terakhir, kita print tab int-nya ya. Oke, mainkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah array kita. Jadi, pertama, jangan lupa mendefinisikan kerangka kalian dulu. Karena kalau kerangka ini nggak ada, misalnya ya, langsung di for, itu nggak akan jalan program kalian. Ya, 1, 2. Nah, langsung dia bingung. Lu mau ngapain gitu kan? Nah, jadi ini jangan lupa didefinisikan dulu untuk kerangkanya. Kira-kira seperti apa. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu ya. Ya ngisi array juga ini masih nyambung. Oke. Jadi ini juga gitu ya. Penjelasan apa yang kita lakukan tadi. Jadi pertama I-nya itu sama dengan 0 dulu ya. Jadi dari I urutannya kita urutan yang ke 0 dulu.
gitu ya, adalah yang ini. Nah, selama I itu kurang dari 10, karena kan elemen terakhir itu adalah I sama dengan 9 ya. Di sini I sama dengan 0 ya. Input nanti kalau misalnya true ya, I-nya masih kecil dari 10, nanti kita akan input angka untuk indeks ke 1 ya, indeks ke 0, sorry. Habis itu sudah masuk input I sama dengan I plus 1, geser ke sebelah, I sama dengan 1. Loop lagi sampai ulang-ulang sampai akhirnya kalian sampai di yang terakhir, dan habis itu kalau I-nya sudah sama dengan 10, yang itu adalah lebih besar daripada 9, dia akan keluar dari loop dan pengulangan kalian selesai. Kurang lebih seperti itu ya prosesnya. Lalu untuk pseudocode gini, pokoknya untuk I traversal 0 sampai 9 ya inputnya pokoknya type int I, udah gitu aja, sesimpel itu. Nah, untuk menuliskan isi array, nah ini juga kayaknya kita bisa teruskan aja. Nah, bikin program yang mendeklarasikan sebuah array of integer sebesar 10 buah, kita isi dengan angka tadi gitu ya, kita pakai yang tadi aja, lalu kita minta menuliskan kembali apa yang disimpan dalam array ke layar. Gitu. Jadi ini sama persis ya seperti yang kita lakukan. Nah, terakhir kita minta ngeprintnya satu-satu di sini. Berarti kita langsung ke Python lagi. Oke, ini saya geser. Oke ya, jadi ini persis, tapi kita akan mencetak isi array ya. Jadi sama lagi for I in range-nya 0 sampai dengan 10. Kita print tab int yang ke I. Nah, dia akan ngecataknya tuh satu-satu nanti. Jadi kita akan mainkan titik 2. Selalu lupa titik 2 saya. Bukan anak Python soalnya. Oke, elemennya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dia akan nyetaknya kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya kita kalau print yang langsung ini kan adalah ngeprint langsung array-nya. Nah, ini adalah ngeprint array-nya tapi satu-satu nilai 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Lalu pemrosesannya di sini sebenarnya semudah sama aja gitu ya. Kita lihat bahwa I-nya sama dengan 0 ya. Selama I-nya kurang dari 10, pokoknya di output gitu ya. Output dalam arti kita bikin print gitu ya, tab int tab int I gitu ya. Itu yang kita lakukan tadi ya. Jadi kejauhan, sorry. Nah, itu di print satu-satu. Ya, sampai akhirnya dia berakhir gitu. Nah, lalu yang terakhir gitu ya, itu kita bisa menghitung rata-rata juga. Jadi elemennya sama kayak tadi gitu ya, isi elemennya, deklarasikan array, tadi ada 10, isi elemennya, jumlahkan semuanya, nah ini yang baru ya, lalu dibagi hasil penyumlahan dengan berapa banyak nilai yang ada di situ. Jadi kita lihat algoritmanya, ini kurang lebih masih sama ya di atas, lalu ini yang baru ya, ada sum-nya di sini, dan kita baru hitung rata-ratanya. Jadi kita masuk ke Python, ini berarti mungkin kita hapus saja atau tidak? Enggak, yang saya hapus yang ini aja deh. Ini array ya, kayak gitu biar nggak bingung. Habis itu saya kasih spasi deh. Nah, di sini ada menjumlahkan lah ya, saya bilang. Jadi sama kayak kemarin, sum-nya itu pertama 0, lalu for I in range-nya sama, 0 sampai dengan 10, titik 2. Sum-nya adalah sum plus tab in ke I. Ya enggak? Ya, jadi yang tadi kotak-kotak itu, jadi yang tadi sum-nya itu adalah 0. Nah, lalu kalian punya elemen-elemen ini, ya. Ini adalah I sama dengan 0, misalnya angkanya adalah 2. Jadi sum-nya 0 tambah 2, gitu kan? 2. Lalu sum-nya jadi 2. Apa tulisan saya? Lalu elemen ke-1 misalnya angka 3 gitu. Berarti 2 tambah 3, sum-nya jadi 5. Seterusnya sampai ke elemen ke-9 gitu. Lalu terakhir baru menghitung rata, gitu kan? Kalau rata ya gampang, tinggal sum-nya
rata gitu ya adalah sum dibagi ya jumlah elemen, kan kalian tahu elemennya berapa tadi kan masukin, dan akhirnya print deh gitu kan. Nilai rata sama dengan titik 2 jadi string rata. Udah kalian capain kan, masukin elemennya lagi satu, mana dia? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Nilai rata-ratanya 3. Udah, kira-kira seperti itu. Oke, sorry, flowchart-nya belum. Buru-buru sih. Flowchart-nya jadi kurang lebih seperti ini ya, sama. Jadi tadinya sum-nya itu 0, I-nya 0. Selama I-nya lebih kecil daripada 10, sum-nya akan sum sama dengan si 0 plus si angka di elemen kesekian. Tambah lagi angka elemen sekian, tambah terus gitu ya, akhirnya dapatlah sum. Habis itu dapat sum, tinggal dibagi berapa jumlah elemennya, dapat deh angka rata-ratanya. Kira seperti itu.